anu ya Rasul, tadi malam itu dia mau mencuri di Baitul Mal, aku tangkap, aku bilang kamu akan kuhadapkan di hadapan Nabi. Tapi dia bilang jangan katanya, aku janji aku tidak akan datang lagi. Terus gimana kata Rasul? Ya aku lepaskan. Kata Nabi, bohong dia. Nanti malam dia datang lagi. Nanti malam dia akan datang lagi. Ingin masuk ke Baitul Mal, mau mencuri itu. Mendengar itu ya Abu Hurairah lebih sigap lagi. Di malam kedua Abu Hurairah lebih semangat lagi jaganya. Kalau malam kemarin ibarat kata minum kopi secangkir, ini 2 cangkir supaya kada mengantuk. Karena dikatakan Nabi jinnya mau datang lagi. Malam kedua betul datang lagi nih jin ini. Nang berbentuk siluman nih, entah siluman apakah begitu, sapi kah apa gitu. Datang lagi. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah, dipeteng sama Abu Hurairah. Nah, mucil ini datang lagi. Maka sudah berjanji kemarin tidak datang lagi. Iya katanya, minta maaf katanya. Iya. Nah terus gimana? Kubawa kata engkau, kata Abu Hurairah, kubawa engkau kepada Rasul. Oh mohon maaf, janji. Jangan ditangkap. Jangan dihadapkan kepada Nabi. Aku janji tidak akan datang lagi. Janji ya? Janji. 2 kali sudah, 2 malam. Besok pagi datang lagi Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Abu Hurairah bercerita, kata Nabi, bagaimana tawaranmu tadi malam? Kata Nabi, kulepaskan, kata Abu Hurairah, kulepaskan ya Rasulullah. Kenapa kau lepaskan? Karena kata Abu Hurairah, karena dia berjanji dia tidak akan datang lagi. Kata Nabi, bohong, itu bohong dia. Besok pasti datang lagi. Pasti datang lagi. Wah, kata Abu Hurairah, 2 kali aku dibungulinya nih lah. Malam ketiganya habis aku tangkap sudah, aku hadapkan kepada Rasul. Aku renteng dia, aku penjara dia. Malam ketiga bujur, datang lagi. Datang lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Nah, ikam ini berdusta. 3 kali aku dibunguli ikam ini. Aku bawa engkau ke hadapan Nabi besok. Kata siluman ini, jin ini, ya Abu Hurairah katanya, mohon maaf. Aku berjanji tidak akan datang lagi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya kata Abu Hurairah? Kalau engkau membaca ayat kursi setiap malam nih, baca ayat kursi, apalagi di tempat engkau kerjain, maka niscaya aku tidak bisa akan datang dan tidak bisa masuk ke Baitul Mal ini. Asalkan kau baca ayat kursi. Tapi kalau engkau tidak baca ayat kursi, bagaimanapun caranya, aku pasti akan datang ke sini. Kayaknya aku terhipnotis. Bau kurma, bau gandum itu aku terbawa arus. Terhipnotis sampai ke sini. Nah, terbawa arus jadinya kata jin ini. Tapi ketika engkau membaca ayat kursi, aku tidak bakalan bisa masuk ke sini. Nah, ini rahasianya. Tapi tolong, lepaskan aku. Yang ini bujur. Aku kada berdusta, asalkan kau baca ayat kursi. Ya? Nah, kata Abu Hurairah, oke lah bahasa kitanya. Maka Abu Hurairah pun melepaskan jin tadi. 3 malam sudah. Besok pagi Abu Hurairah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Abu Hurairah bercerita, Nabi bertanya, gimana kabarnya tawanan engkau wahai Abu Hurairah yang tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, kau lepaskan jin itu. Kata Nabi, kenapa engkau lepaskan dia? Karena dia berkata begini, ya Rasul, kalau aku membaca ayat kursi di tempat aku bekerja, bahasa kitanya ya, maka dia tidak bisa datang. Tapi kalau aku tidak membacanya, bagaimanapun penjagaanku, dia pasti akan datang. Jadi dia ngasih amalan, baca ayat kursi, supaya jin tidak bisa masuk. Apa kata Nabi? Shadaqal kadzdzab. Telah benar ucapannya orang yang pembohong itu. Artinya, kata Nabi, jin itu pembohong. Tapi untuk kasus baca ayat kursi, itu benar. Jadi amalan untuk membaca ayat kursi tiap malam, supaya jangan diganggu jin, itu amalan itu dibocorkan oleh jin sendiri. Nah, itu tuh. Beruntung kita baca ayat kursi.
tiap malam. Terutama habis salat fardu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, siapa yang baca ayat kursi, maka Allah akan menjaga dia dan keluarganya dan tetangga-tetangganya dari sesuatu apapun yang dia tidak sukai. Itu Nabi. Kalau yang jin tadi supaya jangan diganggu jin, itu jin sendiri memberi amalan. Maka beruntung kita kalau di masjid dilanggar, ada orang membaca ayat kursi, imbah tuntung daripada salat 5 waktu. Nah, buntung itu. Banyak manfaat ayat kursi itu tadi. Tapi untuk mengusir jin, bukan mengusir ya, menghalangi jin supaya kada masuk ke tempat kita, baca ayat kursi. Makanya kan kalau kita hendak guring biasanya apa ya? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Mu'awwidzatain, kemudian apa lagi? Baca ayat kursi. Untuk supaya jin kada masuk ke tempat kita. Macam-macam ya, jin yang iseng kah? Nang ibarat kata tersalah jalan, tersalah jalan kayak jin ini nah. Kita kisah Abu Hurairah, dia mencium bau tadi itu nah, terhipnotis untuk datang ke tempat itu karena ada penjagaannya. Atau memang jin yang diutus oleh orang jahat untuk mengganggu seseorang. Atau jin itu sendiri yang ingin mengganggu kita. Maka bacalah ayat kursi, insya Allah kita akan terlindungi dengan berkah ayat kursi tadi. Nah, itu. Nah, oleh karenanya kalau ada film hantu, ya film hantu itu biasanya ujung-ujungnya kalau berkelahi lawan jinnya ayat kursi dibaca. Nah, jadi kalau jin, setan mengusirnya pakai ayat kursi. Itu jin terbuat dari api. Tapi kalau jin yang terbuat dari tanah, 100 kali baca ayat kursi kada mempan-mempan dia. Lemparkan kursinya sekalian, hanya lari dia jinnya. Itu kalau jin terbuat dari tanah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu